Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Ustaz, saya mau nanya, eh, kalau orang yang baru berhijrah terus tiba-tiba dikasih cobaan banyak, kayak misalkan eh, dia menikah terus kehilangan anaknya, lalu kehilangan juga suaminya, maksudnya bercerai gitu. Eh, yang saya mau tanyain, eh, ini termasuk bagian dari ujian dari Allah atau ini azab? Karena kan mungkin kejadian ini dialami sama teman saya. Jadi apakah ini balasan dari perbuatannya di masa lalu atau ini adalah ujian karena proses dia hijrah menjadi lebih baik? Kalau saya hari ini demam, batuk-batuk, flu, apakah demam saya itu karena saya semalam berdosa? Atau karena Allah mau mengangkat derajat saya? Saya nggak tahu. Karena tidak ada datang malaikat Jibril ngasih tahu. Somad, kau demam karena kau berdosa. Nggak tahu kita. Kita hanya bisa menduga berdasarkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Apapun ujiannya, bangkrut, terbakar, nauzubillah, hilang, sakit, patah, kehilangan, itu ada 3 kemungkinan. Yang pertama, ma yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yastakuha. Susah hati, gundah gulana, sakit, duri menusuk tapak kaki, illa kaffarallahu anhu biha sayyi'atu. Cara Allah untuk menghapus dosa. Berarti saya husnuzon. Mungkin Allah mau menghapus dosa saya di dunia, supaya di akhirat nanti saya nggak perlu lagi menebusnya dengan neraka. 2. Ada orang-orang yang sudah ditempatkan di surga paling tinggi. Tapi pas dihitung amalnya kurang. Syarat masuk Jannatul Firdaus amalnya mesti 1 kilo. Pas ditimbang amal Abdul Somad cuman 8 on. Kurang 2 on. Bagaimana cara melengkapkannya? Dikasih dia ujian. Ketika dia sabar, maka penuh. Penuh itulah firman Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar, balasannya penuh. Penuh apa maksudnya? Penuh sesuai target yang diinginkan Allah. 3. Ada orang-orang yang di surga nanti ditanya Allah, kamu mau apa? Kan sudah masuk surga. Kata mereka, kami belum dapat 1. Kami sudah dapat semuanya, udah. Ada 1 belum. Apa dia? Kami belum dapat ridhamu. Kata Allah, ridhaku hanya diperoleh orang yang ridha menerima takdirku. Jadi kalau saya sedang dihadapkan dengan sesuatu, saya menduga 3. Allah menghapuskan dosa saya, Allah sudah menempatkan saya di surga Firdaus, tapi amal saya kurang. Dan Allah mau kasih saya 1 yang lebih hebat daripada surga, ridho. Tak lebih tak kurang daripada itu. Wallahu a'lam bishawab. Saya simpulkan pada 3 poin. Pertama, hidup adalah madrasah. Madrasatul hayah. Kalau Syekh penulis kitab As-Sunnah wa Makanatuha fit Tashri' al-Islami, kata beliau dalam bukunya, hakadha 'allamatnil hayah. Beginilah hidup mendidik saya. Jadi ada pendidikan dari hidup. Kita semua merenung dari sejak kita kecil sampai malam ini. Bagaimana hidup itu mendidik kita. Cobalah merenung sejenak. Banyak sekali poin-poin yang bisa kita ambil. Maka kehidupan Hajar itu juga adalah madrasah yang bisa kita ambil. 2, untuk membuka cara pikir orang. Salah satunya dengan cerita. Maka Al-Quran menggunakan cerita. Pintu cerita ini mudah untuk masuk.
Karena hidup adalah cerita dan kita suka menantikan cerita. Dari kecil kita suka bercerita dan mendengar cerita. Faqsusil qasasa, ceritakan kisah-kisah itulah Allahum yatafakkarun. Mudah-mudahan orang menjadi berpikir. 3, dari cerita tentang Hajar, kita belajar tentang kuatnya tauhid, tentang tegarnya perempuan, tentang ujian fisik, panas, lapar, air, tentang ujian non-fisik, cemburu, terasing, dirampas, fisik dan non-fisik. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa mengambil pelajaran dari hidup. Al-Hazih Niyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ja'alna minal mu'tabirin. Jadikan kami orang-orang yang bisa mengambil iktibar pelajaran dari kisah orang-orang soleh yang ada dalam Al-Quran. Amin. Ja'alna minal mutadabbirin. Jadikan kami orang-orang yang mampu mentadabbur, merenung makna dalam Al-Quran, sunnah, dan kisah orang-orang baik. Sehingga kami bisa menjadi lebih baik. Amin ya Allah. Allahumma ja'alna minas sabirin. Jadikan kami orang-orang yang sabar dalam menghadapi berbagai ujian hidup. Dan kesabaran itu tidak hanya menjadikan kami dapat pahala, tapi juga menjadikan kami orang-orang yang tangguh di hadapan-Mu ya Allah, bukan di hadapan manusia. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Jadikan kami orang-orang yang mendengarkan ucapan yang baik lalu mengiringinya dengan amal yang baik. Wa ja'alna minal mutaqabbin. Jadikan kami orang yang bersaudara karena Engkau. Amin Allah. Azillana tahti zilli arsyika. Berikan kami naungan di bawah singgasana arsy. Arsy-Mu ketika kami tak ada tempat bernaung kecuali hanya Engkau saja ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Tutup umur kami dengan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bang Alf. Ini asrama Pondok Tahfiz Quran Mahat Az-Zahra. Yang selama ini Bapak Ibu lihat, saksikan, support, bantu 2-3 sak semen batu bata sudah selesai. Barakallahu lakum fima ataitum wa barakallahu lakum fima abaqaitum wa ja'alaha lakum faburan. Semoga Allah berikan berkah rezeki Bapak Ibu semuanya. Jamaah hijrah bersama Ustaz Abdul Somad, Sidak. Tak dapat saya sebutkan satu persatu karena banyak sekali orang-orang baik yang tidak pernah menyebutkan namanya. Hamba Allah, hanya Allah yang dapat membalas kebaikan. Diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Diberikan keturunan yang soleh dan solihah. Diberikan rezeki berlimpah ruah, bisa berinfak, berwakaf, bersedekah sampai ke Baitullah, ibadah haji dan umrah. Husnul khatimah, masuk ke dalam surga bersama Rasulullah SAW. Ini asrama. Kelasnya kita baru tadi peletakan batu pertama di depan rumah kayu. Di rumah kayu di sebelah sana kita akan bangun kelas. Tadi peletakan batu pertama, satu hamparan itu ada 3 sampai ke atas 4 lantai. Insyaallah 18 kelas. Barakallahu fikum, jazakumullah khairal jazak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.